Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran PLBJ, yaitu materinya tentang etika bertransportasi. Apa sih itu etika bertransportasi? Etika bertransportasi adalah sikap menghargai pengendara dan pengguna jalan lain, ya. Jadi keselamatan dalam bertransportasi merupakan tanggung jawab kita bersama. Agar keselamatan dalam bertransportasi dapat terwujud, makanya kita harus menerapkan etika bertransportasi saat berkendaraan. Jadi ketika bertransportasi merupakan aturan yang harus diterapkan oleh setiap pengguna jalan. Nah, di sini apa saja etika bertransportasi? Yang pertama, etika bertransportasi di kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Nah, di ketiga jenis kendaraan ini, etika yang harus kita terapkan, yang pertama, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Ketika kita ingin menaiki kendaraan tersebut, kita harus beli tiket terlebih dahulu. Harus antri ketika membeli tiket, tidak main serobot, ya. Terus juga tidak membuang sampah sembarangan. Di semua tempat pasti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Duduk di kursi sesuai pada tiket, ya. Di ketiga kendaraan ini, karena ada tiket, maka duduk kursinya pun disesuaikan. Tidak menghidupkan handphone selama di pesawat, karena ini akan membahayakan. Mendahulukan orang tua, anak-anak, dan wanita ketika saat naik. Tidak membawa senjata tajam. Tidak merusak atau mencoret-coret tempat duduk, karena ini akan merusak pemandangannya, ya. Tidak membuat gaduh atau tidak membuat berisik. Tidak saling serobot saat naik. Kenapa? Karena akan membahayakan penumpang lainnya. Tidak naik di atap kereta api. Dahulu masih banyak, ya, karena ingin dulu cepat sampai, makanya naiknya di atap kereta api. Tapi sekarang sudah tidak ada, ya. Nah, yang selanjutnya, etika bertransportasi di bus. Apa saja etikanya? Naik dan turun sebaiknya di halte, tidak di sembarangan tempat, ya. Naik dan turun harus di halte. Tidak merusak atau mencoret-coret tempat duduk. Tidak saling serobot saat akan naik. Mendahulukan dan memberikan tempat duduk pada orang tua, anak-anak, dan wanita. Nah, kalau melihat ada orang tua, anak-anak, atau wanita, itu kalian persilahkan atau memberikan tempat duduk. Tidak berdiri di pintu masuk bus dan mengeluarkan badan. Nah, jadi kalian ketika masuk bus itu tidak berdiri di depan pintu bus dan juga tidak mengeluarkan badan, karena itu akan membahayakan. Bagi pengemudi bus harus hati-hati saat akan menaikkan dan menurunkan penumpang, ya. Jadi ketika penumpang mau naik ataupun turun, pengemudi harus melihat dari kaca spion apakah betul-betul penumpang itu sudah naik ataupun turun. Supir bus tidak boleh berkendaraan sambil mabuk dan juga ugal-ugalan. Itu tidak boleh main kebut-kebutan juga, ya. Tidak menaikkan penumpang saat bus sudah penuh. Kalau tempat duduknya sudah penuh semua, jadi supir bus itu tidak boleh menaikkan penumpang kembali. Supir bus tidak boleh berhenti secara mendadak, ya.
Tidak boleh berhenti secara mendadak. Itu etika bertransportasi di dalam bus. Nah, terus etika bertransportasi menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor. Apa etikanya? Yang pertama, tidak boleh menelpon dan mengangkat serta merokok saat mengemudi. Ya, harus fokus dengan menyetirnya. Membawa STNK dan SIM, ya, surat-surat berkendaraan ya harus dibawa. Terus menggunakan helm, ini untuk sepeda motor ya, harus menggunakan helm. Sedangkan kalau untuk mobil pribadi itu menggunakan sabuk pengaman. Tidak sambil mabuk dan ugal-ugalan ya, tidak boleh menyetir itu tidak boleh sambil mabuk dan juga ugal-ugalan. Tidak menerobos lampu merah, harus mengikuti aturan lalu lintas, selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, memberi tanda saat akan berbelok dan tidak mengerem mendadak karena itu akan membahayakan bagi pengendara yang lainnya. Tidak parkir sembarangan karena itu akan membuat kemacetan. Tidak menyalip kendaraan dari sebelah kiri. Nah, itu etika bertransportasi menggunakan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya, bagaimana etika bertransportasi bagi pejalan kaki? Nah, bagi pejalan kaki pun ada etikanya. Apa saja? Yang pertama, saat berjalan selalu di sebelah kiri jalan ya. Harus jalannya di sebelah kiri jalan. Yang kedua, gunakan zebra cross dan jembatan penyeberangan untuk menyeberang. Itu ada tanda-tandanya ya. Zebra cross untuk menyeberang ataupun jembatan penyeberangan. Yang ketiga, itu tidak berjalan berjajar 2 atau 3 saat berjalan. Itu akan menghalangi jalan kendaraan ya. Ketika mobil mau lewat, itu karena terhalang oleh kalian yang sedang berjalan. Makanya tidak boleh. Nah, itu adalah etika bertransportasi. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.